Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fiza Mutiara Nabila, NIM 221010 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab jalur SPAN PTKIN 2021. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang praktek ibadah. Lalu sekarang kita akan membahas apa lagi ya? Penasaran? Yuk simak video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Lafaz wa qila man raq adalah bacaan sakta. Sakta adalah berhenti sejenak tanpa bernafas, kira-kira satu alif atau dua ketukan. Lafaz qila, qi, bacaan mad tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Lafaz man raq, man ra, bacaan idgham bila gunnah sebab nun sukun bertemu dengan ro. Lafaz ro, ro-nya dibaca tafhim atau tebal. Yang terakhir, lafaz man raq, bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf yang panjangnya boleh satu alif, boleh dua alif ataupun tiga alif. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana manaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Pada ayat ini Quran Surat Yusuf ayat 11 terdapat beberapa bacaan tajwid dan gharibnya. Di antaranya lafaz qa itu bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Lalu lafaz lu itu bacaan mad tabi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Lalu lafaz ya itu bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat yang panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Lalu lafaz ba itu bacaan mad tabi'i
sebab fathah diikuti dengan alif. Juga lafadz na bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Lalu lafadz ma juga bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Lalu lafadz la ta'manna itu bacaan ismam. Ismam artinya memajukan dua bibir di antara membaca gunnahnya nun bertasydid. Dalam lafaz la ta'manna terdapat bacaan tajwidnya, yang diantaranya lafaz la itu bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Lalu lafaz na itu juga bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Nunnya sendiri itu bacaan gunnah karena nun bertasydid. Lalu lafaz ala, la di sini bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang. Lalu lafaz yusufa, yu itu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti dengan wawu sukun yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Lalu lafaz wa inna, nah di sini bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Nunnya sendiri itu bacaan gunnah karena nun bertasydid. Lalu lafaz lahu lana, hu di sini bacaan mad silah qasirah sebab ha dhamir tidak bertemu hamzah, panjangnya satu alif atau dua harokat. Lalu lafaz lana, nah di sini bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Lalu lafaz syihunahu itu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti dengan wawu sukun. Lalu lafaz syihun itu bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf yang panjangnya satu alif ataupun dua alif atau tiga alif. Bismillahirrahmanirrahim. Awajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wazkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Pada ayat Quran surat Al-A'raf ayat 69 ini terdapat beberapa bacaan tajwid dan gharibnya. Di antaranya lafaz awajibtum, jibtum baknya itu bacaan qalqalah sughra karena matinya asli. Lalu lafaz tum anja'akum, tum a itu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan hamzah. Lalu lafaz anja'akum terdapat bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan huruf jim. Lalu lafaz ja'a itu bacaan mad wajib muttasil sebab mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat yang panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Lalu lafaz kum dzikru, kumji itu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba yang mana dalam ayat ini bertemunya dengan huruf zal. Lalu lafaz zikrummi, rummi itu bacaan idgham bi ghunnah sebab dhammatain bertemu dengan huruf mim. Mimnya sendiri itu bacaan ghunnah sebab mim bertasydid. Lalu lafaz mir rabbikum, mirra itu bacaan idgham bila ghunnah sebab nun sukun bertemu dengan huruf ra. Ra di sini dibaca tafhim atau tebal. Lalu lafaz kum ala itu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf ain. Lalu lafaz ala, la itu bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang. Lalu lafaz rajulin, ra di sini dibaca tafhim atau tebal.
Lalu lafaz rojulim minkum, limmi itu bacaan idgham bi gunnah sebab kasrotain bertemu dengan huruf mim. Mimnya sendiri itu bacaan gunnah sebab mim bertasydid. Lalu lafaz minkum itu bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Lalu bacaan minkum liyunzirakum, kumli itu bacaan izhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf lam. Lalu lafaz liyunzirakum, liyunzi itu bacaan ikhfa hakiki sebab nun bertemu dengan huruf zal. Lalu lafaz liyunzirakum, ra di sini dibaca tafhim atau tebal. Di sini terdapat tanda waqaf yaitu qaf lam yang berarti harus berhenti. Lalu lafaz wazkuru iz ja'alakum, ru'iz itu bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat yang panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Lalu lafaz iz ja'alakum khulafa'a, kum khulafa itu bacaan izhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf kha. Lalu lafaz khulafa'a, fa'a itu bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat yang panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Lalu lafaz mim ba'di itu bacaan iklab sebab mim sukun bertemu dengan huruf ba. Lalu lafaz nuhiu, nu itu bacaan mad tabi'i sebab dhamma diikuti dengan wawu sukun yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lalu lafaz nuhiu wa zahiwa itu bacaan idgham bi gunnah sebab kasrotain bertemu dengan huruf wawu. Lalu lafaz wazadakum, za itu bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lalu lafaz wazadakum fil khalqi, kum fi itu bacaan izhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf fa. Fil khalqi, lam alnya di sini disebut al-qamariyah. Lalu lafaz bastah, shotnya di sini harus dibaca sin. Lalu terdapat juga tanda waqaf yaitu jim yang artinya juga harus berhenti. Lalu lafaz fazkuru ala Allah, ru'a itu bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat yang panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. A di sini juga bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang. Lalu lafaz ala Allahi terdapat bacaan mad wajib muttasil sebab mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat yang panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Lalu Allah di sini dibaca tafhim sebab didahului dengan harokat fathah. Lalu lafaz la'allakum tuflihun, kumtu itu bacaan izhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf ta. Lalu lafaz hu itu bacaan mad tabi'i sebab dhamma bertemu dengan sebab dhamma diikuti dengan wawu sukun yang panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Lalu lafaz tuflihuna itu bacaan mad arid li sukun sebab mad bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf yang panjangnya boleh 1 alif atau 2 alif ataupun 3 alif. Bismillahirrahmanirrahim.
walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Pada ayat ini Quran Surat Fussilat ayat 44 terdapat beberapa bacaan tajwid dan gharibnya. Di antaranya lafaz ja'alnahu, nah itu bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang. Lalu lafaz qur'ana, ra di sini dibaca tafkhim atau tebal. Lalu lafaz qur'ana, a itu bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang. Lalu lafaz Qur'anan a'jamiyya, nan a itu bacaan idhar halqi sebab fathatain bertemu dengan hamzah. Lalu lafaz a'jamiyyan laqalu, yalla itu bacaan idgham bila gunnah sebab fathatain bertemu dengan lam. Lalu lafaz laqalu, qa itu bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Lalu lafaz lu itu juga bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti dengan wawu sukun. Lalu lafaz laula fussilat, la itu bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Lalu lafaz ayatuh, aya itu bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang. Di sini ada tanda waqaf yaitu qaf lam yang artinya harus berhenti. Lalu lafaz a'jamiyyu itu bacaan tashil. Lalu lafaz a'jamiyyu wa arabiyyu, wa itu bacaan idgham bi gunnah sebab dhammatain bertemu dengan wawu. Di sini ada lagi tanda waqaf yaitu qaf lam yang artinya sama kayak yang tadi yaitu harus berhenti. Lalu lafaz lilladzina, ji itu bacaan mad tabi'i sebab kasra diikuti dengan ya sukun. Lalu lafaz amanu, a itu bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang. Lalu lafaz nu itu juga bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Lalu lafaz hudan wa shifaa, dawa itu bacaan idgham bi gunnah sebab fathatain bertemu dengan huruf wawu. Lalu lafaz wa shifaa itu bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat yang panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Di sini ada lagi tanda waqaf yaitu qaf lam yang artinya harus berhenti. Lalu lafaz walladzina, al di sini disebut al-syamsiyah. Sedangkan zi itu bacaan mad tabi'i sebab kasra diikuti dengan ya sukun yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Lalu lafaz la yu'minuna, la itu bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Lalu lafaz nu itu juga bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti dengan wawu sukun. Lalu lafaz fi adanihim yaitu bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Lafaz a itu bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang, sedangkan za itu juga bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif.
Lalu lafaz mihim waqrun, himwa itu bacaan izhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Lafaz waqrun, qaf di sini bacaan qalqalah sughra sebab matinya asli ataupun bukan karena waqaf. Lalu lafaz waqru ruwa itu bacaan idgham bi gunnah sebab dhammatain bertemu dengan huruf wawu. Lalu lafaz alaihim ama itu bacaan izhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf ain. Di sini terdapat tanda waqaf lagi yaitu qaf lam yang artinya harus berhenti. Lalu lafaz ulaika bacaan mat wajib muttasil sebab mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat yang panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Lalu lafaz yunadauna, nah itu bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lalu lafaz mimma itu bacaan idgham bi gunnah sebab nun sukun bertemu dengan huruf mim. Lalu mimnya sendiri itu bacaan gunnah sebab mim bertasydid. Lalu lafaz ka bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Lalu lafaz nimba itu bacaan iqlab sebab kasratan bertemu dengan huruf ba. Lalu lafaz ai bacaan mat tabi'i juga sebab kasrah diikuti dengan ya sukun. Lalu lafaz ba'id itu bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Lalu dalnya itu bacaan qalqalah kubra sebab mati karena waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini Quran surat Ad-Dahr ayat 15-16 terdapat beberapa bacaan tajwid dan gharibnya. Di antaranya lafaz yutafu ta itu bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lalu lafaz alaihim bi aniyatin himbi itu bacaan ikhfa syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf ba. Lalu a itu bacaan mat tabi'i sebab fathah panjang. Lalu lafaz niyatimmi timmi itu bacaan idgham bi gunnah sebab kasratan bertemu dengan huruf mim yang mana mimnya itu sendiri bacaan gunnah sebab mim bertasydid. Lalu lafaz min fiddah itu ada bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan huruf fa. Lalu lafaz tiwa akwa bitiwa itu bacaan idgham bi gunnah sebab kasratan bertemu dengan huruf wawu. Lalu lafaz wa pada lafaz akwa bin itu bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Lalu lafaz binka itu bacaan ikhfa hakiki sebab kasratan bertemu dengan huruf kaf. Lalu ka itu bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Lalu di sini ada lafaz qawarira itu ada 3 macam rumus cara membacanya. Yang pertama waqaf panjang wasol pendek, yang kedua wasol pendek-pendek, yang ketiga wasol pendek waqaf sukun. Lalu ada lafaz min fiddah itu bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan huruf fa. Lalu ada lafaz fiddat yang qaddaruha qa itu bacaan ikhfa hakiki sebab kasratan bertemu dengan huruf qaf. Lalu ada lafaz ruh itu bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu dengan wawu sukun yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Lalu lafaz ha itu bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif.
Lalu taqdira, qaf di sini bacaan qalqalah sughra sebab mati asli atau bukan mati karena waqaf. Lalu lafaz di juga bacaan mad tabi'i sebab kasroh diikuti dengan ya sukun. Yang terakhir lafaz taqdira itu bacaan mad iwad sebab fathatain dibaca waqaf selain tak marbutah yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Shadaqallahul azim. Get